Selanjutnya pertanyaan kita jawab sekarang kedatangan Abdul Soleh Dewan Basul Masail Jazakallah Madura. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, pertama bagaimana hukumnya ada perempuan gila di rudal paksa hingga hamil? Pertanyaan, apakah dikategorikan zina? Ya, zina. Tapi orang gila kan tak mukallaf. Kita dosa zina kan tak dosa. Bagaimana status anaknya? Ki anak zina adalah dinisbatkan secara nasab kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Kecil sering pertanyaan zina menurut kita dan apa raksa dari zina setuju. Senomor 2, bagaimana mengakikohi orang yang sudah wafat? Akikoh kadito sama dengan kurban, ibadah yang dari diri sendiri. Apabila orang mati dan mewasiatkan untuk akikah, maka itu ulama sepakat diperbolehkan. Tetapi jika tidak mewasiatkan, mati saja kemudian nak poton akikah nambah misalnya, maka ini qaul mu'tamad tidak sah. Karena wa alaysa lil insani illa ma sa'a, ibadah ya mati selesai. Kemudian tetapi di dalam kitab Mughniul Muhtaj diberi contoh bahwa ada sebagian pendapat ulama memperbolehkan kurban atas nama mayit dengan alasan kurban itu bagian dari sedekah. Kurban itu ya bagian atau salah satu jenis dari sedekah. Sedekah anil mayit ini sangat sahih dan dilakukan para sahabat dan diberikan. Imam yang sholat isya, pada rakaat ketiga imam melakukan tahiyat akhir, sedangkan makmum memberi isyarah dengan membaca subhanallah. Akan tetapi imam tidak mendengarkan dan tetap melanjutkan tahiyat akhir sampai salam. Jadi imamah 3 rakaat tahiyat akhir. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan makmum? Maka makmum wajib mufarokoh, wajib. Mengapa wajib mufarokoh? Karena imam fi haqqil makmum itu batal, maka makmumnya wajib mufarokoh. Bagaimana hukumnya jika semua makmum tetap ikut imam? Ya semua batal. Salangker setanian pada jadilah batal. Intinya imam melakukan kesalahan yang batal, maka makmum itu wajib mufarokoh. Bagaimana? Bahkan sunnah loh. Sunnah itu misalnya imam tidak tahiyat awal, sunnah kan, tidak batal. Tapi makmum itu sunnah mufarokoh, mementingkan sempurnanya sholatnya daripada berjamaahnya. Andai kata imam tidak tahiyat awal, sikap makmum bagaimana? Lebih baik apakah lanjut sholat tanpa tahiyat awal atau mufarokoh dengan tahiyat awal? Itu sunnah mufarokoh, menyempurnakan tahiyat awal. Kemudian bagaimana jika melakukan sholat sampai 5 rakaat seperti kejadian di atas? Ya wajib mufarokoh, atau mufarokoh itu maknanya memisahkan diri dari imam dan melanjutkan sholatnya sendiri, menyempurnakan sholatnya sendiri. Yang keempat, boleh atau tidak mengambil makanan di acara majelis pengajian
yang dihidangkan untuk para kiai dan mubalighin tanpa izin di atas panggung ketika acara selesai. Ini kesehatannya rocek lengkap, peropan profesional. Pertama, pada dasarnya semua barang orang lain tidak akan menjadi milik kita tanpa at-tamlik wa tamalluk, proses beli, hadiah dan sebagainya. Ada di dalam Islam yang juga dikenal ibahah, seperti misalnya diafah, sampean yang kae cecen setoples karowa oleh ngakan pebanyak sampai adrep sampai yabi, tapi mon aberkat teka situng haram kan, kadang sebelum songgon kan saya gelek ya Peter pengalaman sejelas mon majelis Allah tak kira pu tadi nah mana kan sini. Kemudian tetapi ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum, seartena kalian tidak berdosa masuk pada rumah yang ghaira maskunatin, yang tidak ditempati, artinya rumah yang diabaikan oleh pemiliknya. Dari ayat ini boleh masuk ke rumah yang diabaikan, tekan reken bi orang ngale dinah orang ngeburu kaman-kaman. Kebaitul bi ulama ada konsep namanya mu'rad anhu. Mu'rad anhu itu barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya, maka itu dianggap halal, ibahah juga diperbolehkan. Otab lah dari konsep ini alasannya nikah ulima ridhohu can sampai diyakini pemiliknya ridho. Lah diyakini pemiliknya ridho nikah bisa karena memang diabaikan mu'rad anhu. Contoh senikah sampeyan entar ka barung bakso juk tojuk bae tin abid orang kak roa marengakan bakso melek es teh kare separo orang ngemule kan ki kare separo karo lah karo gente bi sampean halal halalan thayyibah tak syubhat enten karena karoa diabaikan mu'rad anhu, sama dengan ayat buyutan ghaira maskunatin bahasa Al-Qur'an. Lah cuma aja paksa aki mau nabas nawarnya karo rokok keluar sekecil iki masa boleh aja langsung sikat kan sedika. Maksudnya cek terlalu jeli sampean nih kak, terlalu jeli bahaya ya. Lah ghaira maskunatin itu kecuali ada larangan. Misalnya kawasan proyek beda pager atau kawasan pesantren beda tolesna dilarang memulung di kawasan pesantren. Sampean ngelak tok-tok na beseh ini keharam karena itu bukan mu'rad, orangnya jelas melarang. Orangnya pada andi kalkulatornya digital karo. Ada menjual kiluan berempah kan sedeka. Lepada tak korang nyosok maka haram kita ambil. Lah dalam kasus kita dalam langker nika saungkun kita mun santri nika pengalaman kapi nika mun kiai mulai karo rekare naik kan Mister Buen kan gayanya kayak ngamri barokah padahal kayak cet pelka kayak cet celo kan sedika gayanya kayak ngamri barokah padahal kayak cet celo le karo mun cet jelas-jelas dibuang atau diabaikan diperbolehkan ya halal. Jadi umpaman kayak kata kan tadi nah apa dengan latoron kapi tapi mon beda kaun jangan sampean beda kaun jangan kemudian nang kaun jangan gele kulaku on jangan mari duhur on jangan boleh le jajan kulaku harus apa langsung bersih karo yang kaki boleh mari duhur karo lain perembekan artinya sampean harus tahu walhasil diperbolehkan dengan konsep bahasa Nara Abbas Ki Ibnu ini ka ulima ridhahu otaba ma'lumur ridha bahasa Al-Qur'an laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin
Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.